Shalom Mami and Daddy. Ini adalah panduan atau cara anak-anak dalam mengikuti ibadah online kids. Para mom and dad diharapkan bisa membantu anak-anaknya untuk mengikuti selama ibadah berlangsung. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada dimanapun, akan tetapi Tuhan juga ingin melihat anak-anaknya sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah. Yuk kita masuk ke langkah yang pertama. Siapkan anak-anak layaknya seperti waktu mereka mau ke gereja. Tapi mungkin sementara melalui media dulu ya, moms and dad. Siapkan televisi atau HP sebagai sumber medianya agar bisa terhubung langsung ke channel YouTube. Lalu setelah itu anak-anak juga berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ibadah online. Yang ketiga, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah online dengan baik sesuai arahan Miss atau Sir, seperti ikut memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, serta mengikuti kegiatan art and craft. Para moms and daddy juga harus mengingat bahwa anak-anak dapat mencontoh perbuatan kita ya, sehingga kita harus menjadi teladan bagi anak-anak. Nah, kita percaya jika kita haus dan lapar akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai kids, good morning everybody. Bagaimana hari ini kalian? Sudah siap untuk ibadah bersama dengan Miss? Hari ini Miss akan menemani kalian untuk beribadah bersama ya. Ya, siapa yang sudah siap untuk beribadah di pagi hari ini? Angkat tangannya. Yuk adik-adik. Nah, pagi hari ini Miss juga mau mengajak kalian untuk beribadah. Kita harus berdoa. Kita mau apa lagi? Kita juga mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, yuk sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Ikutin Miss berdoa ya. Kita tutup matanya. Kita lipat tangannya. Ya, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan yang Tuhan beri. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Adik-adik, ayo kita bernyanyi bahwa bila Roh Allah ada di hidup kita, kita mampu melakukan semuanya bersama Tuhan. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Kita percaya bahwa Roh Allah ada di dalam hati kita. Ya adik-adik. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari.
dan menari. Yeay, mari kita bertepuk tangan. Terima kasih. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Wah, Miss senang sekali loh pagi ini bisa berjumpa lagi dengan adik-adik semuanya. Adik-adik udah pada mandi belum? Nah, pasti udah ya. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita siapi hati. Kita berdoa dulu ya. Ikuti Miss ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, sepanjang ibadah pagi ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik tahu nggak? Pagi ini Miss mau sharing tentang apa? Ayo. Kita akan memasuki tahun yang baru, adik-adik. Nah, pagi ini Miss mau sharing tentang New Spirit and New Heart. Ayo, katakan sama-sama. New Spirit and New Heart. Nah, adik tahu nggak artinya apa? New Spirit itu artinya roh yang baru. Sedangkan New Heart adalah hati yang baru. Nah, adik-adik, Miss mau tanya dulu nih sama adik-adik semuanya. Di tahun kemarin, adik-adik pernah nggak mengalami hal-hal yang sedih? Atau hal-hal yang membuat adik-adik kecewa? Atau hal-hal yang membuat adik-adik marah? Ya, pasti pernah ya adik-adik ya, Miss juga. Nah, adik-adik tahu nggak? Kita ini tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Kenapa? Kalau adik-adik setiap hari merasa sedih, nah adik-adik tidak bisa bersuka cita. Wajahnya akan muram. Adik-adik tidak bisa tertawa, adik-adik tidak bisa bahagia. Nah, karena itu, pagi ini Miss mau menceritakan satu tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Nah, adik-adik pasti semuanya pernah dengar ya cerita tentang Yusuf. Nah, kenapa sih dengan Yusuf? Yusuf ini kita dapat belajar dari tentang Yusuf. Dia adalah seorang tokoh Alkitab. Dia belajar mengampuni, melepaskan masa lalunya yang kelam. Nah, adik-adik kita belajar sama-sama ya dari tokoh Yusuf ya. Nih, Miss mulai cerita ya. Suatu hari, ada seorang anak yang bernama Yusuf. Nah, adik-adik tahu nggak? Yusuf ini memiliki kakak laki-laki yang banyak. Ya. Nah, tapi dari semua anak-anak ini hanya Yusuf yang paling disayang oleh papanya. Kira-kira ya, kalau misalnya Yusuf yang paling disayang, apakah kakak-kakaknya akan cemburu kepada Yusuf? Ya, betul. Karena Yusuf paling disayang oleh papanya, kakak-kakaknya itu menjadi iri. Mereka menjadi marah kepada Yusuf. Sehingga suatu hari mereka merencanakan untuk membuang Yusuf ke dalam sumur. Nah, Miss singkat cerita ya. Karena pertolongan Tuhan, Yusuf tidak mati. Yusuf dijual ke Mesir. Dia bekerja sebagai seorang budak. Nah, bertahun-tahun kemudian, karena penyertaan Tuhan, Yusuf diberkati. Dia menjadi orang yang berkuasa. Dia menjadi orang yang ditakuti. Dia menjadi orang yang banyak harta. Dia menjadi orang-orang yang segalanya berkelimpahan. Nah, adik-adik tahu nggak? Suatu hari
kakak-kakak Yusuf tadi, mereka mengalami masa kelaparan, di mana mereka tidak ada lagi bahan makanan. Lalu, mereka mendengar bahwa di Mesir, ingat ya, Mesir tempat Yusuf dijual tadi, itu ada banyak bahan makanan. Nah, kemudian kakak-kakak Yusuf mereka berangkat menuju ke Mesir di mana Yusuf tinggal. Lalu ketemu dengan Yusuf. Nah, coba adik-adik tebak. Kira-kira apakah Yusuf waktu bertemu dengan kakak-kakaknya menjadi marah? Coba adik-adik pikirkan. Kalau misalnya kalian pernah dikecewain oleh seseorang, pernah dilukai, mungkin pernah marah kepada seseorang, apakah kalian ketika bertemu lagi dengan orang itu menjadi marah? Pasti rata-rata kita akan bisa marah ya. Nah, Yusuf dia tidak lupa kepada hal-hal buruk yang dialami oleh Yusuf. Tapi yang luar biasanya, Yusuf tidak benci. Dia tidak mendendam. Justru waktu bertemu dengan kakak-kakaknya, Yusuf malah mengampuni. Dia mengampuni kakak-kakaknya. Dia menolong kakak-kakaknya. Dia memberikan bahan makanan. Dia ajak tinggal bersama. Dan dia memaafkan. Dia tidak mendendam, apalagi dia membalas kejahatan. Nah, luar biasa ya Yusuf adik-adik ya. Coba kalau misalnya adik-adik semuanya pernah dikecewakan, adik-adik mau nggak belajar untuk memaafkan orang-orang itu? Ya, kita harus sama-sama belajar. Adik-adik harus belajar untuk memaafkan dan melepaskan apa yang ada di masa lalu yang buruk. Misalnya hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang menyedihkan. Miss juga pernah mengalami hal-hal yang buruk. Misalnya kejadian apa yang kita inginkan tidak tercapai, ya. Mungkin adik-adik pernah ingin berangkat tapi tidak bisa berangkat karena corona, menjadi sedih. Lalu misalnya tidak bisa berkumpul bersama teman. Mungkin pernah dimarahin oleh saudara, oleh keluarga. Nah, adik-adik, apapun yang adik-adik hadapi di masa lalu, adik-adik jangan ingat-ingat lagi. Adik-adik belajar mengampuni dan belajar melepaskan supaya kita bisa menerima hati yang baru dan roh yang baru dari Tuhan. Nah, adik-adik, untuk ayat firman di dalam minggu ini, Miss ambil di Yeskiel 36 ayat 26a. Bunyinya, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Sekali lagi ya, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Nah, jadi karena tadi kita firmannya tentang hati, yuk kita mau sama-sama buat hati yang baru. Nah, untuk alat dan bahan yang diperlukan, jadi cukup menyiapkan kertas HVS, kertas origami, gunting, lem, pensil, spidol, dan penggaris. Nah, untuk cara kerjanya ikuti Miss ya.
Nah, adik-adik, yuk kita mau sama-sama mengakhiri ibadah pagi ini. Ikuti Miss ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Kami mau melanjutkan aktivitas kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota dan bangsa kami. Kiranya Tuhan memberkati kota dan bangsa kami. Biar ada damai sejahtera dan sukacita atas kota kami. Kami berdoa Tuhan agar virus corona cepat berlalu dan kota kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo, nama saya Keisha. Terima kasih buat hadiahnya udah diberikan. Terima kasih Mami Ol, Pastor Robert, semuanya yang udah ngebayarin ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Terima kasih Kids telah memberikan hadiah, dan terima kasih buat Pastor Robert dan Mami dan Thank you Gerejaku IFGF Kids Palembang. Terima kasih juga buat Pastor Robert dan Mami Al. Ayo teman-teman kumpulkan poin lebih banyak lagi ya tahun depan. Dadah. Thank you my child. Bye bye. Yohanes 19. Ayo ingatan A. Bukan kamu, ini aku, tetapi akulah milik kamu. Adik-adik akan dapat 2 poin untuk kehadiran. Caranya komen di bawah nama adik-adik ya. 2 poin selanjutnya untuk video ayat hafalan yang kalian kirimkan ke nomor WA gereja di 0857 999 99708. 9-nya ada 5 kali ya. Terus 4 poin untuk video yang kalian kirimkan terpilih di YouTube kita. 1 poin untuk kehadiran adik-adik di grup iCare kalian. Lalu 1 poin lagi bagi adik-adik yang bisa menghafal ayat hafalan kalian di grup iCare. Nah, tinggal poin terakhir nih, poinnya gede. Kalian akan dapat 5 poin bagi yang bisa mengajak teman atau saudara untuk join di ibadah kids kita. Caranya ikut selama kurang lebih 3 minggu berturut-turut, lalu komen nama kalian dan siapa yang mengajak kalian di ibadah ini. Nah, dari semua poin yang kalian kumpulkan, pasti ada hadiahnya dong. Hayo, siapa yang mau hadiah? Yang mau ikut terus ibadah kita kids ya. Oke, sampai jumpa kita di minggu depan.